Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai lingkungan sosial budaya. Kami beranggotakan Alifia Nur Oktaviani Sanusi, saya sendiri Devara Nursani Fitria, Meira Handayani, dan Tezar Putra. Materi yang akan kami bahas, yang pertama, mengapa kita harus memahami lingkungan budaya. Yang kedua, pengertian budaya. Yang ketiga, unsur-unsur budaya. Yang keempat, perbandingan lintas budaya. Yang kelima, perilaku-perilaku sosial. Yang keenam, kebiasaan-kebiasaan berbisnis. Yang ketujuh, pengaruh budaya dalam negosiasi di perdagangan internasional. Selanjutnya, mengapa kita harus memahami lingkungan budaya? Yang pertama, permintaan konsumen sangat dipengaruhi oleh faktor budaya, terutama bahasa dan agama. Ini salah satu faktor yang membuat permintaan konsumen beragam. Selanjutnya, lingkungan juga berpengaruh terhadap budaya perusahaan. Seperti yang kita ketahui, budaya perusahaan akan dipengaruhi oleh lingkungan tempatnya berada. Karena organisasi adalah sistem yang terbuka, dan organisasi harus bisa beradaptasi dengan lingkungannya agar bisa mencapai tujuan, baik itu lingkungan internal maupun lingkungan eksternal organisasi tersebut. Yang ketiga, budaya akan mempengaruhi perilaku sosial sebuah masyarakat. Pengaruh dari perilaku sosial tidak hanya terhadap konsumen, tetapi juga terhadap organisasi yang ada di dalam masyarakat tersebut, bahkan organisasi perusahaan. Menurut Kotabe dan Helson, ada dua alasan mengapa kita harus memahami lingkungan budaya. Yang pertama, kekuatan-kekuatan budaya merupakan faktor utama dalam membentuk program bauran pemasaran global perusahaan. Yang kedua, analisis budaya seringkali menunjukkan dengan tepat peluang-peluang besar. Jadi, kenapa kita harus memahami lingkungan budaya? Sehingga dengan kita mempelajari dan mengetahui budaya yang ada di daerah tersebut, kita bisa menyusun langkah dan strategi yang tepat untuk diadaptasikan dalam usaha atau bisnis kita. Dan dengan memahami lingkungan budaya ini, diharapkan kita bisa meminimalisir kesalahan kita dalam memasarkan produk yang akan ditawarkan kepada masyarakat di daerah tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alifia Nur. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi budaya dan juga unsur-unsur budaya. Definisi budaya di sini saya mengambil dari 4. Yang pertama ada secara bahasa, dalam bahasa Latin, bahasa Inggris, dan juga secara umum. Nah, definisi budaya secara bahasa merupakan berasal dari bahasa Sanskerta budaya atau kata jama dari kata budi yang berarti akal atau pikiran. Sedangkan dalam bahasa Latin itu berasal dari kata koler yang berarti mengolah atau mengerjakan. Sedangkan dalam bahasa Inggris berasal dari kata culture yang berarti budaya. Selanjutnya di sini ada definisi budaya secara umum. Secara umum, budaya ini adalah cara hidup yang mengatur supaya setiap manusia memahami dan mengerti apa yang harus dilakukan, diperbuat, serta untuk menentukan perilaku dalam menjalin hubungan dengan manusia yang lain. Nah, semua hal tersebut berhubungan dengan bahasa atau metode komunikasi, kebiasaan yang terjadi di sekitar lingkungan hidup, biasa disebut dengan adat istiadat. Selanjutnya ada unsur-unsur budaya. Unsur budaya ini ada 7. Nah, yang pertama itu adalah bahasa. Bahasa merupakan unsur budaya yang paling utama karena merupakan media bagi seseorang untuk dapat berkomunikasi secara lisan, baik verbal maupun non-verbal. Bahasa menjadi alat perantara yang paling utama bagi manusia untuk meneruskan atau mengadaptasikan kebudayaan. Yang kedua, ada pengetahuan. Nah, sistem pengetahuan merupakan pengetahuan tentang kondisi alam sekeliling dan sifat-sifat peralatan yang digunakannya. Pengetahuan didapatkan lewat pendidikan atau penyebaran informasi dalam masyarakat. Slide selanjutnya. Yang ketiga ada sistem teknologi atau peralatan. Sistem teknologi atau peralatan juga termasuk unsur kebudayaan. Teknologi merupakan suatu cara seseorang atau kelompok dalam mengolah dan mengumpulkan bahan-bahan mentah hingga menjadi bahan pakai dalam hubungannya dengan alat kerja, pakaian, perumahan, transportasi, dan kebutuhan hidup lainnya.
Nah, yang keempat itu ada kesenian. Kesenian merupakan hasil karya manusia yang mengandung sisi estetika dan keindahan. Kesenian menjadi wujud ekspresi jiwa manusia yang dituangkan dalam bentuk karya seni tertentu. Slide selanjutnya, yang kelima, sistem mata pencaharian dan ekonomi. Yang dimaksud mata pencaharian adalah segala usaha atau upaya manusia untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi seseorang atau kelompok tertentu. Yang keenam itu religi. Sistem religi diartikan sebagai sistem yang terpadu antara keyakinan dan praktek keagamaan yang berhubungan dengan hal-hal yang suci dan tidak dapat dijangkau oleh akal dan pikiran. Yang terakhir, yang ketujuh, ada sistem kekerabatan dan organisasi kemasyarakatan. Unsur budaya yang terakhir adalah sistem kekerabatan dan organisasi kemasyarakatan. Yang dimaksud unsur ini adalah sekelompok masyarakat yang anggotanya memiliki kesamaan satu sama lain dalam suatu sistem kekerabatan tertentu. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan lintas budaya. Perbandingan lintas budaya adalah sebuah usaha atau cara untuk memahami dan mempelajari lingkungan budaya host country agar kegiatan pemasaran dapat berjalan dengan lancar. Jadi, ketika perusahaan ingin membangun sebuah usaha di sebuah negara, maka perusahaan tersebut harus memahami kultur atau budaya apa yang ada di sana supaya usahanya itu dapat berjalan dengan lancar. Nah, ini menurut Gerd Hofstede membagi 5 klasifikasi dimensi budaya. Yang pertama, jarak kekuasaan atau power distance. Mengacu pada tingkat ketidakseimbangan di antara anggota masyarakat. Indikatornya disebut power distance index. Jadi, negara-negara yang memiliki jarak kekuasaan yang tinggi itu biasanya adalah negara-negara yang background-nya kerajaan, misalnya Inggris atau Malaysia, Brunei. Jadi jarak antara penguasa dengan masyarakatnya itu sangat tinggi. Nah, sebaliknya untuk negara-negara yang memiliki power distance yang rendah itu biasanya negara-negara yang demokrasi seperti Indonesia dan negara-negara lain yang backgroundnya demokrasi. Penghindaran ketidakpastian. Kecenderungan bangsa untuk menghindari ketidakpastian sehingga memerlukan mekanisme untuk menguranginya. Indikatornya adalah UAI, Uncertainty Avoidance Index. Kemudian ada individualism, adalah kecenderungan suatu bangsa bersifat individualis ataukah kolektivis. Indikatornya adalah individualis index. Jadi negara-negara yang individualisnya tinggi itu biasanya dia adalah negara-negara yang ingin berkuasa atau adik kuasa. Contohnya adalah Amerika Serikat. Dia negara yang individualisnya sangat tinggi. Nah, yang negara-negara yang individualisnya rendah biasanya dia negara-negara yang kolektif terhadap kelompok atau negara-negara yang mengutamakan masyarakat atau demokrasi. Kemudian ada maskulinitas, menggambarkan kecenderungan suatu bangsa apakah ke arah sifat maskulin seperti tegas, keberhasilan, dorongan untuk bersaing dalam masyarakat dan pencapaian. Nah, contohnya negara yang maskulinitasnya tinggi atau daya saingnya tinggi itu biasanya negara-negara maju yang dia backgroundnya adalah kayak industri, misalnya ke Jepang. Kemudian ada long termism, mengacu pada pembedaan masyarakat berorientasi jangka panjang atau pragmatisnya. Ini sebenarnya tadi itu ada 4 budaya, cuma ditambah jadi 5 karena ada penelitian baru di Asia. Jadi kebanyakan dari negara-negara Asia itu dia memiliki orientasi jangka panjang. Contohnya adalah Cina. Dia memproduksi banyak barang-barang yang memang orientasinya jangka panjang. Dan juga biasanya negara-negara yang orientasi jangka panjang dia akan lebih irit dalam membelanjakan uang-uangnya. Kemudian ada perilaku sosial.
Menurut Keegan, menggambarkan bahwa setiap bangsa memiliki perilaku sosial yang berbeda-beda dan juga arti yang berbeda-beda. Maksudnya, maksud arti yang berbeda-beda itu setiap perilaku itu memiliki arti yang berbeda-beda. Misalkan di Cina itu bersendawa adalah hal yang biasa, atau hal untuk memberitahu bahwa ini adalah suatu kepuasan terhadap makanan yang dia makan, makanya dianggap sebuah hal yang biasa. Tapi di negara lain itu adalah sebuah kebiasaan yang buruk atau tidak sopan, itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebiasaan-kebiasaan berbisnis. Nah, sebelumnya kalau kita berbicara dengan kebiasaan itu pasti ada sangkut pautnya tentang adaptasi, teman-teman. Jadi, kalau kita lihat pengertian dari adaptasi, sebuah konsep kunci dalam pemasaran internasional dan kemauan untuk beradaptasi merupakan sikap yang sangat krusial. Nah, di sini ada 3 kebiasaan berbisnis menurut Kateora dan Graham. Untuk kebiasaan yang pertama itu adalah budaya imperatif. Kita lihat dari pengertiannya, budaya imperatif adalah kebiasaan-kebiasaan dan harapan-harapan bisnis yang harus dipenuhi dan disesuaikan dengan atau dihindari jika menghendaki agar hubungan berhasil. Misalnya itu, jangan pernah kehilangan kesabaran, terus meninggikan suara, dan yang ketiga itu mengoreksi seseorang di muka umum. Kedua, ada budaya adiafora. Budaya adiafora ini berkaitan dengan area perilaku atau kebiasaan di mana budaya-budaya orang asing diharapkan untuk menyesuaikan atau berpartisipasi dalam budaya penduduk setempat, namun tidak harus dilakukan. Nah, contohnya mungkin di beberapa negara gitu ada kebiasaan ketika kita berbisnis atau semacamnya, ada yang minum alkohol atau seperti apa gitu. Nah, mungkin buat pembisnis-pembisnis muslim yang tidak bisa minum alkohol, ya udah, jadi kita hanya memahami budaya tersebut tapi tidak untuk dilakukan. Lanjut, yang ketiga itu ada budaya eksklusif. Nah, budaya eksklusif itu kebiasaan-kebiasaan atau pola-pola perilaku yang khusus untuk penduduk setempat dan terlarang bagi orang asing. Nah, ini contohnya seperti orang-orang Kristiani yang tiba-tiba mau menggunakan pakaian-pakaian muslim gitu. Nah, itu akan terlihat sangat aneh gitu kan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari budaya eksklusif. Oke, lanjut. Di sini ada pengaruh budaya dalam negosiasi di perdagangan internasional. Nah, di dalam kita bernegosiasi, budaya itu sangatlah kuat gitu. Jadi tidak hanya pemasaran internasional maupun di pemasaran domestik. Jadi budaya itu mempengaruhi nilai-nilai, norma-norma, dan kebiasaan-kebiasaan sebuah bangsa atau suku bangsa. Tapi bisa aja nih di dalam sebuah bangsa atau suku bangsa tersebut itu terjadi perbedaan-perbedaan individunya gitu, perbedaan-perbedaan pendapat dan lain-lainnya. Di sini ada 4 jenis masalah dalam negosiasi bisnis. Biasanya mungkin ada 4 jenis yang biasanya gitu merupakan sebuah masalah. Nah, itu ada 4, yaitu ada perbedaan bahasa, nilai-nilai, perilaku-perilaku nonverbal, perbedaan dalam proses berpikir dan pengambilan keputusan. Nah, kalau di perbedaan bahasa ini, masalahnya itu seperti apa sih? Nah, masalahnya itu terkadang ketika kita sedang berbisnis nih, jangan pernah menggunakan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh rekan kita, klien kita. Jadi ketika kita sedang bernegosiasi, itu diharapkan kita menggunakan bahasa yang sukar dan dapat dimengerti oleh rekan kerja kita gitu. Terus yang kedua itu ada perilaku-perilaku nonverbal. Nah, ini tuh bisa dilihat dari perbedaan sikap pada saat berdiam diri selama negosiasi, perilaku interupsi, raut muka, dan sentuhan gitu. Nah, mungkin di perilaku-perilaku nonverbal ini lebih ke
perilaku kita gitu kan pada saat negosiasi itu baiknya harus seperti apa. Terus yang ketiga ini ada nilai-nilai, yaitu membahas 4 nilai, yaitu objektivitas, daya saing, kesetaraan, dan ketepatan waktu gitu. Jadi mungkin kalau dari ketepatan waktu pada saat kita bernegosiasi diharapkan untuk datang tepat waktu atau apa gitu. Terus yang keempat ada perbedaan dalam proses berpikir dan pengambilan keputusan. Nah, untuk selanjutnya ini ada 4 langkah efisien menuju negosiasi bisnis internasional. Nah, yang pertama itu ada pemilihan anggota tim negosiasi yang tepat. Nah, pemilihan anggota tim negosiasi yang tepat ini adalah kita harus, ketika kita mau bernegosiasi, kita harus memilih orang-orang yang tepat, yang tahu apa yang harus dilakukan. Terus yang kedua, itu manajemen pranegosiasi yang meliputi pelatihan, persiapan, dan manipulasi cara negosiasi. Di dalam pranegosiasi ini lebih ke pelatihan atau hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum kita negosiasi. Terus harus mempersiapkan kira-kira apa nih yang akan dinegosiasikan dan kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa yang akan dimunculkan oleh lawan agar kita bisa memanipulasi kalimat-kalimat atau enggak agar pertanyaan-pertanyaan itu bisa terjawab. Yang ketiga, itu ada manajemen proses negosiasi, yaitu hal-hal yang terjadi di meja perundingan. Nah, ini adalah pada saat kita bernegosiasinya. Yang keempat, itu ada prosedur dan praktik-praktik tindak lanjut yang tepat. Untuk hal yang keempat ini adalah setelah kita bernegosiasi apa yang harus dilakukan gitu. Yang pastinya kita harus tetap mengikuti prosedur dari negosiasi tersebut dan hasil dari negosiasi tersebut. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.